Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi menarik nih dari Anda ya, kutipan buku How to Win Any Negotiation. Betul. Fokus kita kali ini di bab 18, soal mind tricks. Khususnya konsep the squish factor atau faktor penekan gitu ya. Iya, faktor penekan. Intinya, bagaimana tekanan psikologis yang halus atau mungkin nggak terlalu halus juga bisa dipakai buat memengaruhi negosiasi. Yuk kita bedah ini. Betul sekali. Sumber ini memang menyoroti gimana rasa nggak nyaman, ya fisik atau psikologis itu tadi, faktor penekan bisa bikin lawan bicara Anda pengen buru-buru kelar aja negosiasinya. Ujung-ujungnya, ya itu bisa jadi mereka lebih gampang ngasih konsesi. Ini penting sih dipelajari, biar kita kenal kalau ada yang pakai, atau ya kalaupun perlu kita ngerti cara kerjanya. Oke. Mari kita bongkar ya. Sumbernya itu langsung kasih contoh yang, bikin mikir deh di bagian mind tricks. Anda pernah nggak sih merasa, nggak pede gara-gara hal sepele? Contohnya? Kayak ada noda saus gitu di baju pas lagi meeting penting. Iya. Saya pernah loh, dan rasanya itu ganggu fokus banget, seharian kepikiran. Jadi hal sekecil itu aja bisa dimanfaatin ya. Persis. Contoh noda tadi itu ilustrasi bagus banget gimana gangguan kecil bisa merusak konsentrasi sama rasa percaya diri. Iya. Sumber ini menjelaskan ketika orang merasa tertekan, entah fisik atau mental, nalurinya itu pengen cepat keluar dari situasi itu. Nah, ini inti dari squish factor yang dibahas. Bikin kondisi yang nggak nyaman buat lawan, biar mereka kayak lebih cepat meleleh. Jadi bukan cuma soal penampilan aja ya, lingkungan fisik juga bisa diatur gitu buat bikin faktor penekan ini. Gimana tuh caranya? Bener sekali. Bab ini kasih contoh konkret loh. Bayangin deh Anda negosiasi di ruangan yang panas banget. Atau kursinya nggak enak. Pernah kan? Oh, iya, pernah. Atau lawan bicara Anda sengaja gitu, sering nyela. Atau malah pas Anda ngomong serius, dia kelihatan sibuk sendiri, nggak fokus. Wah, itu nyebelin sih. Nah, sumber ini bilang, semua itu bisa jadi taktik buat bangun tekanan psikologis. Bikin Anda pengen, udahlah setuju aja, biar cepat pergi dari sini. Kebayang sih, rasanya pasti pengen cepet selesai aja kalau digituin. Nah, ini ada lagi yang menarik dari bab 18, soal power props, properti kekuasaan. Kok bisa sih barang mati gitu nggak sih tekanan? Apa triknya? Pertanyaan bagus tuh. Sumber ini menjelaskan power props itu macam-macam. Jam tangan mewah banget, tas kulit buaya yang harganya wow, atau kantor yang megah. Pamer gitu ya. Tujuannya ya menurut sumber ini untuk intimidasi secara halus. Bikin Anda ngerasa kecil, kurang berharga dibanding mereka. Tapi yang menarik, sumber ini juga kayak ngasih tahu kalau taktik ini cuma manjur kalau Anda membiarkan diri terintimidasi. Kuncinya di kesadaran. Oh, jadi kitanya yang harus kuat mental ya? Betul, sadar aja kalau itu cuma properti, bagian dari game psikologis. Kalau Anda fokus ke tujuan negosiasi Anda, bukan banding-bandingin diri sama barang lawan, efek power props ini bisa netral aja. Oke. Jadi selain fisik, lingkungan, properti, ada juga yang main emosi ya. Sumber ini nyebut istilah ham-on-wiry sama soul erosion. Kedengarannya agak seram nih. Gimana tuh kerjanya menurut buku ini? Iya, ini masuk taktik emosional, bagian dari faktor penekan juga. Ham-on-wiry itu, gini, pada dasarnya pura-pura marah atau tersinggung. Pura-pura. Iya, seringnya karena hal kecil yang mungkin Anda lakuin atau katakan. Tujuannya, biar Anda merasa bersalah, terus kasih konsesi sebagai permintaan maaf. Wah, licik juga ya. Terus ada soul erosion, pengikisan jiwa. Ini lebih sistematis. Tujuannya, kata sumber ini, ya pelan-pelan ngerusak persepsi lawan tentang kekuatan negosiasinya sendiri. Dibuat ragu gitu. Tepat, dibikin ragu, nggak yakin, sampai akhirnya merasa posisi mereka itu lemah. Prinsipnya sama aja, bikin Anda nggak nyaman secara emosi, bingung, atau ngerasa nggak rasional. Jadinya, Anda kurang efektif negosiasinya. Jadi kalau kita simpulkan dari pembahasan bab 18 ini ya, intinya rasa nggak nyaman, fisik atau psikologis, si faktor penekan ini bisa jadi senjata yang lumayan kuat ya dalam negosiasi. Sengaja atau nggak sengaja dipakai. Betul. Mengenali berbagai trik pikiran ini jadi penting banget ya, biar kita nggak gampang kena manipulasi. Tepat sekali. Sumber ini benar-benar nunjukin gimana aspek psikologis dan tekanan halus ini seringkali dampaknya lebih gede daripada argumen logis doang dalam negosiasi. Masuk akal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan.
Seberapa sering sih Anda sadar ada faktor penekan ini pas lagi negosiasi, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari? Wah, iya juga ya. Dan kira-kira gimana kesadaran soal trik-trik pikiran ini bisa ngubah cara Anda nyiapin diri atau ngerespon nanti? Pertanyaan menarik kan buat dipikirin.